Halo semuanya, selamat datang di kelas IPS paket B dengan aku, Marvelia Sebudianto. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenalan dulu. Nama aku Marvelia Sebudianto, domisilinya di Cibubur, hobi aku nonton film, main game, dan juga olahraga. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Salam kenal ya semuanya. Di kelas ini juga ada peraturannya. Yang pertama itu be happy. Kita harus selalu bahagia. Yang kedua kita harus be aktif atau kita harus selalu aktif. Dan yang terakhir kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itulah kondisi geografis Indonesia, SDA dan flora fauna di Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, interaksi keuangan, dan yang terakhir adalah ASEAN. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Kita akan membahas soal letak, iklim, bentuk rupa bumi, dan juga ragam tanahnya. Nah, letak Indonesia itu sendiri, kalau ditinjau secara astronomis, itu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan juga 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Kalau dilihat di gambarnya, garis lintang itu yang horizontal, sedangkan garis bujur itu yang vertikal. Lalu, kalau ditinjau secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudera. Kalau benuanya kita terletak di antara benua Australia dan juga Asia, sedangkan kalau samudera kita diapit oleh Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Secara geologis, Indonesia itu tempat pertemuan 3 lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Oleh karena ini, banyak banget kan ada pegunungan dan juga gunung berapi di Indonesia. Salah satu dampak dari kondisi geologis Indonesia itu sendiri. Lalu kita akan membahas soal iklim. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis karena terletak di wilayah Khatulistiwa. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Salah satu penyebabnya adalah angin muson. Angin muson adalah angin yang menyebabkan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Angin muson itu ada 2. Yang pertama itu angin muson barat, dari Oktober sampai Februari. Angin muson barat itu angin yang menyebabkan musim hujan. Sedangkan angin muson timur yang periodenya dari Februari sampai Oktober, angin muson timur menyebabkan musim kering dan juga kemarau. Kalau dari gambarnya bisa dilihat angin muson barat tuh asalnya dari benua Asia, sedangkan angin muson timur tuh asalnya dari Australia, dari bawah selatan. Nah, setelah itu kita akan membahas soal laut. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia kan negara kepulauan. Oleh karena itu banyak banget wilayah yang isinya laut atau air. Oleh karena itu penguapan sehingga udara di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga udara itu lembab dan juga curah hujannya tinggi. Sehabis itu, bentuk rupa bumi yang ada di Indonesia juga sangat beragam, seperti pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga lembah. Bisa dilihat contoh-contohnya seperti Bukit Barisan yang di Sumatera, atau mungkin Bukit Tinggi Dieng, lalu dataran tinggi Malang, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perairannya, kita memiliki danau, sungai, laut, selat, teluk, tanjung, dan juga palung. Nanti kalau aku jelasinnya kecepatan, bisa di-pause aja videonya ya, lalu dibaca ini penjelasannya. Nah, sedangkan untuk ragam tanah itu sendiri di Indonesia, ada banyak sebenarnya, tapi diantaranya ada aluvial, yang merupakan tanah hasil dari endapan lumpur, andosol, tanah yang diakibatkan atau diproduksi karena adanya proses vulkanisme, sedangkan grumusol adalah tanah yang merupakan gabungan dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Ada juga tanah humus yang merupakan tanah yang paling subur ya, karena dia terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang terakhir ada kapur, yang berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Setelah itu, kita akan membahas soal SDA dan flora fauna di Indonesia. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, jenis-jenis SDA apa aja sih yang ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah SDA yang dapat diperbarui, seperti contohnya hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada SDA yang tidak terbatas jumlahnya, seperti udara, air, sinar matahari. Ini tidak terbatas karena mereka mengalami siklus yang tidak ada hentinya, jadi akan selalu ada sumber daya alam, udara, air, dan juga sinar matahari. Setelah itu kita akan bahas soal persebaran flora di Indonesia.
Indonesia memiliki banyak sekali flora dan bioma, seperti hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, sabana, dan hutan mangrove. Hutan hujan sendiri mayoritas berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua. Hutan musim lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, sedangkan stepa lebih banyak di Sumbawa, Flores, dan juga Timur. Untuk penjelasannya dan ciri-cirinya bisa dilihat di PowerPoint ya. Nah, yang menarik ini, stepa dan sabana itu lumayan mirip karena sama-sama padang rumput yang luas. Tapi perbedaannya, kalau stepa, dia tidak diselingi oleh pohon-pohon, sedangkan sabana ada pohon-pohonnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada hutan bakau atau mangrove. Tadi kan kita suruh bahas soal flora. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian fauna nih. Jadi kalau di Indonesia, fauna itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Pembagian ini didasari oleh 2 garis yang memisahkan wilayah-wilayah fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace dan juga garis Weber. Yang pertama adalah fauna Asiatis yang ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Ciri-cirinya, hewannya banyak yang menyusui, terus badannya juga besar. Setelah itu sering ditemukan beragam ikan dan juga kera. Contoh faunanya seperti kijang, terenggiling, harimau Sumatera, badak bercula satu, dan lain-lainnya. Lalu untuk fauna peralihan meliputi Pulau Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Fauna peralihan ini merupakan campuran antara fauna Asiatis dan juga Australis. Dan bisa dibilang sebagai fauna endemik, jadi fauna yang khas Indonesia, seperti misalnya komodo, kuskus, biawak, babi rusa, maleo, dan lain-lainnya. Ciri-cirinya banyak hewan yang ditemukan adalah hewan reptil. Lalu banyak juga jenis-jenis burung yang berada di fauna peralihan. Lalu yang terakhir adalah fauna Australis. Fauna Australis meliputi wilayah Papua, Kepulauan Aru, dan wilayah sekitarnya. Jadi ciri-cirinya fauna ini bertubuh kecil, ditemukan banyak jenis hewan yang berkantong, sedikit ditemukan ikan air tawar, dan banyak hewan yang menyusui. Contoh hewan Australis itu seperti kanguru, landak, burung kasuari, burung cendrawasih, koala, dan lain-lainnya. Nih, jadi ini garis yang memisahkan atau yang membagi fauna Indonesia. Bisa dilihat garis Wallace, dia membagi wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Sedangkan garis Weber, dia membagi wilayah Maluku, Papua, dan sekitarnya. Setelah itu, kita akan membahas soal dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, menarik ini, karena kalau kita lihat di PowerPoint, jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar. Menurut data kependudukan dunia di tahun 2015, kita itu menduduki posisi keempat sebagai negara dengan populasi yang terbanyak, dengan jumlah 256 juta jiwa. Di antara 256 juta jiwa ini, komposisinya juga sangat beragam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, dan lain-lainnya. Seperti yang bisa dilihat di foto PowerPoint ini. Lalu yang terakhir, persebaran penduduk di Indonesia juga sangat beragam, karena seperti yang bisa dilihat di gambarnya, mayoritas penduduk Indonesia itu berpusat di Jawa, sedangkan wilayah-wilayah seperti Kalimantan atau Papua itu sangat sepi penduduknya. Nah, ketika kita membahas soal dinamika penduduk, kita harus juga membahas soal kelahiran. Apa sih faktor-faktor yang mendorong kelahiran? Di antaranya adalah kawin usia muda, pandangan banyak anak baik rezeki, anak menjadi harapan menjadi mencari nafkah, anak sebagai penentu status sosial, dan anak penerus keturunan. Lalu faktor yang menghambat apa sih? Faktor yang menghambat adalah pelaksanaan program keluarga berencana, penundaan usia perkawinan untuk mengejar pendidikan, dan semakin banyak wanita karir. Ketika ada kelahiran, pasti juga ada kematian. Lalu faktor yang mendorong kematian itu ada banyak, seperti misalnya peperangan, wabah, pembunuhan, lalu juga bencana alam, rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan keadaan gizi penduduk yang rendah. Sedangkan kalau faktor penghambatnya itu kebalikan dari faktor pendorongnya, seperti tingginya kesadaran penduduk akan kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, tingginya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis, dan juga ada kemajuan di bidang kedokteran.
selain kematian dan kelahiran, ada juga yang berdampak terhadap dinamika penduduk di Indonesia, yaitu migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan menetap atau tidak menetap. Migrasi itu terbagi jadi dua, ada migrasi internasional dan juga migrasi nasional. Di migrasi internasional ada 3 tipe migrasi. Yang pertama adalah imigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar negara dengan tujuan menetap. Lalu ada emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara. Dan yang terakhir remigrasi, kembalinya penduduk itu ke negara asalnya. Lalu untuk migrasi nasional juga ada 3 tipe. Yang pertama adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lalu ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk atau daerah yang ramai menuju daerah yang sepi penduduk atau daerah yang tidak padat penduduknya. Lalu yang terakhir ada ruralisasi, yang merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kebalikannya dari urbanisasi tadi. Nah, selesai kita membahas soal dinamika kependudukan Indonesia, kita lanjut nih ke interaksi keruangan. Menurut Wahyuni, interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang, sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala, kenapakan, dan juga masalah baru. Nih, bentuk-bentuk interaksi ruang itu ada 3. Yang pertama ada mobilitas penduduk, ada komunikasi, dan yang terakhir ada transportasi. Untuk mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Untuk komunikasi itu sendiri yang bisa diartikan sebagai interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Yang terakhir transformasi yang bisa diartikan sebagai interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Nah, kondisi yang diperlukan untuk bisa terjadi interaksi keruangan itu yang pertama saling melengkapi. Misalnya wilayah Depok memiliki surplus sayuran atau produksi sayuran yang lebih. Sedangkan wilayah Bogor dia punya surplus ikan atau stok ikan yang lebih. Lalu karena ada 2 surplus ini bisa saling berinteraksi karena saling berdagang dan juga untuk memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat di wilayah Depok dan juga di wilayah Bogor. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah kesempatan antara, yang bisa berarti suatu lokasi menawarkan alternatif yang lebih baik. Misalnya yang kita lihat di gambar nih, wilayah A jaraknya lebih jauh ke wilayah B dibanding wilayah A ke wilayah C. Tapi wilayah B sama C punya surplus dan minus yang sama nih. Mereka berdua surplus ikan dan minus sayuran. Tapi yang membedakan adalah jaraknya. Akhirnya wilayah A lebih milih untuk berdagang dengan wilayah C karena jaraknya lebih dekat. Jadi preferensi gitu loh. Memilih berdasarkan keuntungan. Yang terakhir, kita akan membahas seputar ASEAN, yang adalah Association of Southeast Asian Nations. Letak ASEAN itu ada di Asia Tenggara, dan kalau secara astronomis terletak pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Wilayah ini terletak di wilayah Khatulistiwa dan garis balik utara. Dan kalau dilihat secara geografis, ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara ini diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, sama seperti Indonesia. Jadi 2 benua itu adalah benua Australia dan daratan utama benua Asia, sedangkan kalau samudranya, Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Sejarah ASEAN itu sendiri sebenarnya diawali oleh 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara yang pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 bertemu di Bangkok di Thailand untuk membahas seputar organisasi kerjasama yang akhirnya diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik yang dari Indonesia, ada juga Sinnathamby Rajaratnam yang dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan yang terakhir Tanat Koman dari Thailand. Karakteristik alam di negara-negara ASEAN itu juga sangat beragam ya, seperti contohnya ada banyak dataran tinggi dan pegunungan. Karena tadi kondisi geologis yang dimana kita diapit oleh 3 lempeng besar dunia, makanya di wilayah Asia Tenggara banyak sekali pegunungan.
Lalu iklim yang ada di Asia Tenggara, untuk iklim yang ada di Asia Tenggara itu hampir semua negara di Asia Tenggara memiliki iklim tropis, seperti Indonesia dengan dua musimnya, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Selain itu, di wilayah-wilayah atas atau di bawah garis ekuator seperti Filipina Utara, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Timor Leste, dan sebagian wilayah Indonesia, di sini dapat ditemui banyaknya hutan musim dan juga sabana. Sedangkan di daerah-daerah pegunungan, mereka memiliki iklim pegunungan yang berdampak banyaknya hujan orografis, yaitu hujan yang disebabkan oleh ketinggian. Oleh karena itu, banyak juga ditemui hutan-hutan lebat di daerah pegunungan. Untuk sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara, mereka sangat kaya dengan komoditas barang tambang, seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, ada biji timah, biji besi, nikel, emas, dan lain-lainnya. Selain itu, di wilayah Asia Tenggara juga sangat didominasi oleh hutan. Lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara itu ditumbuhi oleh hutan. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga sangat mengandalkan pertanian, seperti misalnya Indonesia, Filipina, dan lain-lainnya. Mereka sangat bergantung ke sektor pertanian, karena 50% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, karakteristik penduduk negara ASEAN itu sebenarnya sangat beragam, karena masing-masing wilayah, masing-masing penduduk punya ciri khasnya masing-masing. Tapi mereka juga masih mempunyai ikatan yang kuat satu dengan yang lainnya, seperti misalnya suku Vietnam yang selain menetap di negara Vietnam, juga menetap di wilayah Kamboja, Laos, dan Thailand. Lalu selain itu, bahasa yang digunakan di Asia Tenggara juga sangat beragam, seperti misalnya di Semenanjung Malaya, kita dan Malaysia memakai bahasa Melayu. Lalu misalnya di Filipina, mereka memakai bahasa Tagalog, lalu di Thailand mereka memakai bahasa Thai, dan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas negara ASEAN bekerja pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pembalakan, dan juga industri. Nah, ini menarik nih. Peran Indonesia itu apa sih di ASEAN? Seperti yang tadi sudah aku jelaskan, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yang waktu itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir di Bangkok pada tanggal 5 Agustus 1967 untuk meresmikan ASEAN, bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selain itu, Indonesia juga menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama loh. KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi adalah pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membicarakan mengenai perkembangan ekonomi dan juga sosial budaya di tiap-tiap negara anggotanya. Waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Jasa Indonesia nggak berhenti di situ aja loh. Buktinya Indonesia menjadi penengah atau mediator dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Waktu itu karena konflik yang disebabkan oleh Vietnam dan Kamboja, banyak sekali pengungsi dari kedua negara tersebut yang akhirnya diterima di Indonesia. Sampai pemerintah pada saat itu mendirikan suatu fasilitas di Pulau Galang untuk menjadi rumah bagi para pengungsi-pengungsi dari konflik ini. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting, yang merupakan pertemuan untuk membahas soal konflik di Kamboja dan Vietnam. Nah, lalu Indonesia juga menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. Jadi Sekretariat Tinggi ASEAN itu berada di Jakarta, yang pada saat itu disepakati oleh negara-negara ASEAN untuk mendirikan sekretariatnya di Indonesia, dengan Sekretaris Jenderal pertamanya adalah H.R. Darsono. Nah, yang terakhir, Indonesia juga secara aktif mendukung terbentuknya integrasi perekonomian. Jadi di ASEAN itu ada satu program yang bernama sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan program ini sangat didukung oleh Indonesia. Karena dengan adanya MEA ini, tentunya kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang. Selain itu, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara juga akan semakin jarang ditemukan. Lalu MEA ini mendukung terbentuknya integrasi perekonomian antar negara di kawasan Asia Tenggara.
Nah, sekian teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian, presentasi saya pada hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan secara langsung di sesi interaktif ya. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila penjelasannya tidak detail dan juga terbelit-belit. Semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik lagi sehingga kita semua bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Terima kasih.